Oke, silakan tempat duduknya dirapikan. Posisi kalau ada sampah kanan kiri dibuang di tong sampah sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah siap semuanya? Oke, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Ini masih cuaca siang ya, jadi rawan untuk mengantuk. Oke, saya cek semangatnya. Saya cek semangat pagi ya. Walaupun siang tapi saya ngeceknya semangat pagi. Jadi semangat pagi luar biasa. Paham? Paham nggak? Sambil mengepal tangan, pagi luar biasa. Oke, saya cek. Kan SM nggak SM kan kerja. Semangat pagi luar biasa. Lagi semangat pagi luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi kehadiran terlebih dahulu. Oke, untuk presensinya saya tanya aktivitasnya hari ini, maksudnya perasaan hari ini aja. Perasaannya apa? Udah ya. Perasaan sedih, galau, senang, gitu ya. Mungkin nanti beberapa ada yang saya tanyakan satu-satu. Paham? Paham ya? Perasaannya hari ini menggambarkan ini. Terus terang aja. Jadi saya tahu perasaan hari ini posisi gimana. Jujur, saya pengennya jujur. Oke? 10 DBBA. Oke. Aelsa, perasaannya gimana hari ini? Senang. Oke, senang. Kenapa senang? Oke, ya alhamdulillah. Afif, nggak masuk, sakit. Mufid, gimana? Senang. Senang atau apa ini? Perasaan. Oh ya, senang Pak. Kemudian Ayla, gimana perasaan hari ini? Senang, tenang. Jujur loh ini. Dian Aleta. Senang lagi. Kembar ya ini ya, jadi sama ya. Alifa, gimana perasaannya? Senang. Ini nggak ada yang beda, masuk dari awal. Nanti setelah ini jangan yang senang. Jangan yang senang. Beda kata-katanya. Jangan ada yang senang ya. Jangan ada yang senang. Ya maunya kata-kata apa gitu ya. Jangan ada yang sama. Please no. Apa? Biasa saja. Artika, gimana perasaannya? Bahagia. Hampir sama kata sinonim kata lain. Masuk. Rifki? Sedih? Ini benar-benar jujur. Nah, laki-laki yang jujur itu seperti ini loh Mbak. Yang dicari itu seperti ini, jujur. Kenapa sedih hari ini? Oh, senang kali. Bukan karena dia. Enggak ya, masih kelas 10 Pak. Masih mikirnya itu cita-cita. Kelas 10. Kalau pernah ada perasaan kepada orang lain, yo dipendam saja, ya. Oke, tadi saya sudah menanyakan perasaan hari ini. Kenapa saya menanyakan? Karena saya biar tahu kesiapan pada siang hari ini. Walaupun siang, tapi harus semangat. Oke, baik. Bisa terlihat PPT saya di depan. Minggu kemarin kita sudah belajar apa aja?
Oke, menggambar fondasi jentara. Nah, nanti minggu ini atau pertemuan ini nanti kita akan menggambar terkait detail pintu rumah. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu. Konsep materinya atau dasarnya. Memahami dan menggambar detail pintu rumah sederhana. Elemen gambar teknik dasar BIM atau Building Information Modeling kelas 10. Nah, yang di belakang bisa terbaca? Terbaca saya? Bisa ya? Oke. Nah, ini capaiannya. Untuk capaiannya dalam fase E, jadi kalau di SMK itu ada fase E sama fase F. Fase E itu ada di kelas 10, fase F itu ada di kelas 11, 12. Fase E itu paling jauh kamu itu memahami, paham. Terus paham aja itu udah bagus. Apalagi kamu itu bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan atau mengidentifikasi, itu udah bagus tahap di kelas 10. Nah, pada fase E ini peserta didik mampu memahami pengertian, paham pengertian, paham fungsi dan contoh building information modeling. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ada yang kepengen membaca, ada yang sukarelawan di sini untuk membaca, biar semangat hari ini. Yuk, yang mau baca sukarelawan, apa? Angkat tangan. Yuk. Oke, Mas siapa namanya? Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengenal dan memahami fungsi dan jenis-jenis pintu rumah sederhana. 2. Peserta didik dapat membuat gambar detail pintu dengan menggunakan perangkat lunak BIM atau AutoCAD. 3. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dan komunikasi yang baik dalam bekerja sama peserta didik atau tim. Beri tepuk tangannya untuk Mas Hafiz. Oke, jadi pembelajaran pada siang ini itu pada 3 ini. Kamu paham, mengenal, memahami. Ya, kalau sudah kita memahami, ya enggak? Nah, kalau kita ketemu orang ya kita kenal dulu. Mbak, namanya siapa Mbak? Nah, kalau sudah kenal nomor HP-nya, ya enggak? Kalau sekali lagi kita chat-chatan. Kalau sekali lagi kita saling memahami. Bukan ghosting lagi. Bukan ghosting lagi, ya enggak? Sama, pelajar itu sudah seperti itu. Kita mengenal dulu. Kalau sudah mengenal terkait pintu itu seperti apa, kita memahami. Oh, pintu seperti ini. Paham itu tahu isinya pintu itu apa aja. Sama seperti manusia. Isinya orang itu tuh sifatnya tuh gimana sih? Baik enggak sih? Cuek enggak sih? Gimana sih? Apa sih? Ya kan? Kadang cari-cari tahu starter di IG. Kalau IG kan nggak ketahuan kan starter. Kalau tahu kan siapa ketahuan? Sama seperti ilmu, kita memahami, kita tahu dasar-dasarnya dulu, lihat sumber-sumbernya. Kalau di ilmu, kalau di sini kan kita baca buku. Kalau orang itu kan kita cari-cari informasi dari orang. Gimana sih Mas itu jahit itu? Kira-kira kalau di rumah itu sering nyapu nggak sih? Sering nyuci piring nggak sih? Nah, kadang kan cowok kan nanyanya itu kan sampai seperti itu toh. Nah, itu sama seperti pelajar. Apa nomor 1? Oke, sip. Kemudian yang kedua sebagai privasi. Tahu privasi nggak? Apa privasinya? Yakin nggak diketahui orang lain? Yakin Mas Afid? Privasimu aman? Yakin? Pasti Lanang tahu atau Kevin tahu? Ya tahu. Jadi privasi itu sangat di bawah itu sangat perlu sekali ya, privasi.
Kalau privasi di ruangan itu ruang apa? Kamar tidur. Kamar mandi. Kamar mandi berjamaah gitu. Nah, kita udah kenal, sudah paham. Nah, bagian itu apa aja sih? Nah, supaya membuat pintu itu ada itu bagian itu apa aja? Nah, bagiannya apa? Itu kusai, daun. Jadi terutama di bagian kupingan, telinga. Kalau orang Jawa itu kupingan, angker ini. Oke. Silakan ada angker, ada besi atau nanti di situ ada besi itu angker ya. Coba di rumah kalian sepertinya ada pintu yang mana? Semuanya ada? Nggak mungkin. Mana? Pintu mana? Maksudnya pintu tunggal, pintu ganda, asimetri, tunggal dan simetri. Kemudian teknik bukaannya itu engsel tahu ya, yang besi itu geser, lipat, ratus. Dan ini jenis teknik bukaannya. Ini yang sangat kita jumpai di lapangan ya, atau di lingkungan kalian. Engsel sama geser. Di video ini kalian paham prosesnya, karena besok kalian jadi pengawas ya kalian. Menyolong ini biar tidak miring kanan kiri, depan belakang. Masing-masing ambulan dicek dengan menggunakan. Nah, sekarang jobnya. Oke. Baik, ini jobnya nanti menggambar pintu. Silakan mulai dibuka AutoCAD-nya. Sudah buka semuanya? Sudah buka. Sebentar. Kita kan sudah belajar lem toh, dan sudah belajar copy, sudah belajar. Nah ini nanti jobnya ini. Sudah belajar copy, offset dan lain-lain. Nah, saya tak praktekkan. Nanti bisa mengikuti. Yang ini, yang di P2-nya. Ya, yang ini. Sudah? Silakan di copy. Ada yang belum kebuka? CAD-nya silakan dibuka. Ya. Silakan buat di copy dulu, terus dibuat lemnya, di all. Nah, terus tingginya berapa Pak? Nah, tingginya di sini 200 ya, 200 itu sampai abang bawahnya, abang ini, maksud saya di kupingan bawah. Kalau di total itu sama besar dari 206. Silakan di copy ke atas dari bawah sini ke atas 200. Set 200. Nah, layarnya kita pakai layar pintu jendela. Nanti buat semuanya. Nah, nanti diubah layar itu jendela PC. Oke, buat seperti ini dulu kotaan. Ya. Sudah dibuat. Coba lemnya. Nah, itu ditarik. Nah, itu. Set. Nah. Oke, sudah pada bisa. Silakan di copy ke kanan, ke dalam maksud saya. Sesuai dengan itunya, kusainya itu kan proyeksi. Kita kan konsepnya itu sama seperti semester 1. Semester 1 itu kan proyeksi, ditarik atas. Nah, ini saya tadi ke sini pakai yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya, kanan semua. Berarti offset ke kiri semuanya. Offset 0,06. Nah, jadi cara saya itu baru satu ya. Silakan bisa mencari cara banyak, bisa pakai rectangle, bisa pakai led, bisa pakai polyline, banyak cara yang sudah saya ajarkan waktu di detail fondasi.
Terus biar cepat gimana Pak? Biar cepat gimana? Biar nggak buat lagi pakai kopi. Terus pakai apa lagi? Pakai apa? Biar nggak buat lagi? Mirror kan baru kemarin. Lupa. Nanti pas ujian nanti saya tanyakan kembali. Ya, saya tanyakan kembali. Oke, dibuat. Kalau sudah nanti saya lanjutkan perintah selanjutnya. Dicoba. Kemarin buat tentang pondasi aja bisa. Sambil mengasah kembali kemampuan yang sudah kemarin detail pondasi. Nah, ini kan kusen. Nah, sekarang habis kusen buat apa? Daun, betul. Nah, daunnya kita samain. Mau pakai apa daunnya? Bahannya? Daun apa? Ya tapi itu maksudnya. Maksudnya modelnya mau yang apa? Jenisnya? Daun apa? Yang namanya apa? Daun itu panil, betul. Panil. Kita lihat seperti daun seperti ini, daunnya daun panil. Nah, berarti solusinya apa? Pakainya. Perintahnya apa? Offset. Ini gampang banget. Ya, gampang banget. Berapa perintah coba? Ya cuma 2, 3, 4 selesai. Ya. Perintah. Kita bisa pakai lem, bisa kopi. Nah, kemudian apa? Offset. RO itu apa? RO? Relten. Terus apa lagi? Extend. Paling enggak perintah-perintah dasar ini kamu paham dan menguasai. Harus teliti bagian-bagian mana yang harus dihapus. Oke, silakan buat potongan. Nah, ini potongannya itu ini A, ini BB, ini AA. Ya, silakan. Ukurannya sudah tertera di situ. Silakan ditampilkan. Mana ini potongan? Dibuat. Saya kasih waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup. Silakan dibuat untuk tadi saya sudah praktekkan ya, terkait tools-toolsnya dan bagaimana cara buat daun pintu detailnya. Sekarang buat potongannya, tugasnya buat potongannya. Gampang banget Pak, potongan AA sama BB. Tugasnya silakan dikerjakan 15 menit. Selesai itu harusnya sih selesai. Buat potongan. Nah, untuk latihan potongan AA BB. AA itu potongannya memanjang, BB itu yang melintang. Sambil lihat jobnya boleh buka HP, boleh jobnya di Google Classroom. Silakan dibuka. Di situ kan lebih detail loh. Ada yang laptopnya atau komputernya error? Enggak? Aman? Oke. Ada juga kalau sudah diperlihatkan. Kalau sudah jadi diperlihatkan. Kalau sudah jadi diperlihatkan. Yo. Nah, iya betul. Jangan lupa bisa. Nah, Mas itu pernah kejadian ilham kalian, betul. Nah, silakan bisa. Nanti nangis. Tadi saya sudah menjelaskan terkait langkah-langkahnya di daun kusen sama daun. Kemudian kalian lanjutkan latihannya di potongannya. Nah, potongan itu kan tinggal samping-sampingnya kan. Samping-sampingnya. Sampai sini untuk perintah-perintah yang saya berikan.
ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, jangan lupa di share. Oke, silakan di share. Diperlihatkan mana yang terjadi. Oke, sip. Tadi sama untuk perintah yang saya berikan kalau di PPT ya, ini sama. Nah, ini jarak-jaraknya. Ini pakai kata-kata. Kalau tadi kan saya cuma pakai langsungan di AutoCAD. Nah, ini prosesnya sama. Buat tampak depan kusen dulu tadi sudah. Oke, sudah jadi. Nah, ini untuk yang saya berikan. Nah, ini kelengkapannya. Nah, ini jadi selesai. Paling enggak seperti ini gambarnya. Itu terutama di potongan kita perlu diperhatikan terkait arsiran. Ya, arsiran. Perlu diperhatikan. Misal ya, arsiran. Arsiran itu kan di situ kan ada dak, ada kusen. Nah, kusen juga ya seperti ini Pak. Kalau dak itu di mana Pak? Kalau dak itu kan di pintu. Nah, itu bagian bawah. Nah, di sini. Nah, ini bisa pakai solid. Solid itu semuanya penuh. Atau pakai layar kebaliknya atau headset. Ini perintah headset. Nah, betul, headset. Ini kalau kita potong kue dari atas. Nah, dari atas. Yuk diselesaikan. Sebentar lagi kita selesai. Di save, jangan lupa di save. Oke, di save. Kalau sudah di save, filenya dikumpulkan di Google Classroom yang sudah saya berikan di Google Classroom. Di save, dikumpulkan. Nanti besok dilanjutkan gambarnya kembali. Untuk materi pada siang ini ada pertanyaan nggak dari awal sampai akhir? Dari mulai pengertian fungsi belum? Kalau sebelum saya tak tanya, saya tak tanya, nanti tak tanya satu-satu ini. Saya mau tanya, ini hari apa? Kamis. Oke, hari Kamis berarti huruf K, Kevin. Pas ya? Kevin. Oke, apa pengertian pintu? Pembeda antar ruang, privasi. Supe Pak. Lupa. Oke, gak apa-apa. Tanya untuk Kevin. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mencatat? Yuk, ada yang melengkapi? Coba yang mau melengkapi? Yuk, dapat poin. Yuk. Oke, Pintu adalah sebuah bukaan pada dinding atau bidang yang menjadi sirkulasi udara dan menjadi penghubung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Beri tepuk tangannya untuk Nabila. Sangat cepat sekali. Fungsi pintu itu sebagai elemen sirkulasi hubungan antar ruang, sebagai elemen penanda tingkat privasi, sebagai elemen penentu keamanan ruang atau bangunan, sebagai elemen estetika ruang. Beri tepuk tangannya untuk Wisnu. Silakan dipelajari kembali. Materi sudah saya berikan di Google Classroom. Job terkait gambar juga sudah. Nah, hari ini kita selesai ya. Silakan di share.
dikumpulkan di Google Classroom. Di save dulu, di close. Oke, di close. Oke, di close semuanya. Kalau sudah di save, dikumpulkan, baru di close. Silakan boleh pengumpulan lewat HP boleh, lewat komputer boleh, tapi hati-hati ya lewat komputer. Nanti privasinya kalian bisa terubah. Pertemuan berikutnya kan ini hari ini sudah selesai terkait daftar pintu materinya. Nah besok kita akan belajar tentang minggu depan apa? Jendela. Nah, nanti tolong besok saya tak tanya. Jadi kalian mengumpulkan materi terkait apa itu jendela, apa itu fungsinya jendela, apa itu jenis-jenis jendela, jenis apa aja, bukaannya itu seperti apa aja, sama seperti tadi. Nah, paham ya? Nah, silakan dipelajari. Jadi saya nggak buat materi, tapi kalian yang buat. Nanti besok saya tak tanya presentasi. Siap? Siap. Oke, di close semuanya. Oke, untuk apresiasi hari ini karena semangat kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita biar senang terlebih dahulu. Di awal tadi, perasaan kalian senang, pulang juga senang, iya nggak? Iya dong. Nah, saya punya permainan sebelum kita mengakhiri. Apa permainannya? Lebih nyanyi ya? Nyanyi potong bebek angsa, tetapi liriknya saya diganti. Tapi nanti gantinya per baris. Belum apa? Yang keras dulu. Terakhir. Yuk. Masih ada. Saya punya jajan. Nah nanti tak bagi. Yang keras gimana nanti saya punya apresiasi jajan. Nah, oke. Yuk. 1, 2, 3. Terus 2 bersini. Oke. Terus 3 bersini. Oke, terus 4 tadi. Beri tepuk tangannya untuk kalian semua. Coba hadiahnya apa? Kalau tidak ada pertanyaan silakan dirapikan untuk buku pensil jajannya tadi. Apresiasi saya tolong dibagi-bagi sama teman, disimpan. Sudah semuanya sudah rapi. Oke, sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Maaf untuk pertemuan hari ini mungkin saya banyak salah kata ataupun nanti materi saya kurang, tolong diperlengkapi. Tolong lihat-lihat di sumber-sumber YouTube, Facebook atau apa. Ilmu itu banyak. Ilmu yang kalian hari ini itu dapat, besok nggak tahu bakal dikembangkan terus, ya kan? Mungkin itu yang harus sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bertemu di pertemuan akan datang. Mungkin itu dari saya. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.